Halo, halo, apa kabar? Waduh, hari ini hari Selasa ya, cuacanya sangat cerah gitu, dan saya kira kesehatan juga paling penting ini karena kesehatan sudah terus membaik nih Bung Rocky ya. Alhamdulillah. Ya, semua menganggap bahwa ini pandemi akan bisa dilalui itu. Dan disiplin itu yang diperlukan sebetulnya tuh. Hanya soal secara kita memastikan bahwa prokes itu adalah kesadaran diri. Sehingga nggak perlu disuruh-suruh, mesti BPJS dulu baru bisa beli minyak goreng tuh. Lebih baik suruh beli minyak goreng sampai pakai masker. Ngapain suruh bawa iuran BPJS? Jadi kelihatannya pemerintah memang ingin agar supaya semua orang itu, terutama yang mandiri, bayar dulu BPJS itu karena anggaran udah habis tuh. Gitu. Ini bakal tukar tambah dengan JHT karena kelihatannya Pak Jokowi akan kasih semacam kemudahan. Tapi rakyat menganggap ya apa yang disebut kemudahan kalau minyak goreng aja masih dituntut dengan bukti BPJS, bahkan KK, kartu keluarga, SIM juga begitu. Jadi itu soalnya tuh. Ya. Ini makin aneh-aneh saja ini karena urusannya minyak goreng dengan vaksin dan sebagainya gitu. Kita nggak tahu apa mungkin para penimbun atau para pemilik lahan sawit apa mereka nunjukin sudah divaksin waktu mengambil alih lahan-lahan jutaan hektar itu soalnya. Oke, Bung Rocky, hari ini rencananya pemerintah akan meluncurkan program JKP gitu di tengah penolakan soal JHT dan jaminan hari tua nih. JKP ini jaminan kehilangan pekerjaan, kalau JHT jaminan hari tua yang diplesetkan jadi jahat. Dan kemudian kemarin Presiden Jokowi sudah memanggil Menteri Tenaga Kerja dan beri arahan katanya memberikan harus dipermudah soal JHT ini. Ya tentu Pak Jokowi dapat momentum untuk jadi hero, tapi orang menganggap bahwa bagaimana mungkin satu kebijakan bisa diubah-ubah itu. Artinya ini nggak bermutu sebetulnya pemerintah ini. Karena mestinya udah ada studi soal externalities apa yang akan terjadi. Jadi kalau terus-menerus kebijakan itu diombang-ambingkan, nunggu dulu reaksi baru dipulihkan. Orang bertanya kalau begitu rapat waktu penentuan JHT ini di istana tuh apa aja isinya tuh. Jadi sekali lagi kita tahu bahwa ya, tentu saja Pak Jokowi selalu udah bisa diduga akan tampil sebagai pahlawan gitu kan. Udah nanti saya revisi itu. Iya, tapi hal yang lain dia nggak mau revisi itu kan. Undang-undang IKN juga dia nggak mau revisi itu. Undang-undang omnibus segala macam itu. Jadi sebetulnya karena buruh itu adalah potential voters, maka langsung di depannya dia kasih tahu bahwa oke, buruh tenang aja. Tapi sebetulnya itu bukan penyelesaian karena persoalan buruh itu berakar jauh pada kebijakan pemerintah yang betul-betul nggak meminggirkan hak buruh, bukan sekedar soal jaminan hari tua yang nanti bisa direvisi. Jadi kalau kita lihat satu paket besar, kita tahu bahwa di dalam keadaan ekonomi memburuk, satu-satunya cara adalah bagi presiden adalah membujuk rakyat dengan menggelontorkan jutaan minyak goreng yang sebetulnya juga ngapain gelontorin minyak goreng kalau nanti 3 bulan lagi ada masalah orang antri lagi bawa KTP lagi kan. Jadi ini soal kemampuan rasional dari pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan dia yang tidak konsisten. Tapi kita anggap aja bahwa oke, itu reaksi normal dari sebuah kekuasaan yang udah amburadul, membeli semua dengan pencitraan. Dan saya kira itu yang Pak Jokowi paham supaya elektabilitasnya atau kepuasannya bisa naik jadi 200% gitu. Oke, nanti kita ngomongin soal kepuasan publik itu. Jadi kita lanjutkan. Ini memang kelihatan betul seperti yang Anda sampaikan tadi, tiba-tiba sekarang Pak Jokowi jadi pahlawan. Kenapa? Karena bukan hanya mempermudah JHT, tapi menambah bonusnya dengan JKP gitu ya. Kan ini tadinya tidak masuk dalam program, dan ini jadi bukan program baru, dan saya kira ini akan dijual habis ini oleh terutama kalangan buzzer. Ya, dan kita tahu anggaran negara itu selalu ada trade off. Dibuka di sana berarti di sini mesti ditutup. Kan gampang betul kita lihat itu kan. Jadi kita mau lihat lagi dari mana sogokan itu. Yang udah pusing pasti Sri Mulyani, hari ini dia pusing lagi itu. Ambil dari mana lagi nih kalau ada program baru tuh. Tapi memang rumusnya begitu.
harus digede-gedein bungkusnya tuh supaya terlihat bahwa masih mungkin sekarang udah kalau disurvei lagi oleh Kompas mungkin udah 98% dukungan. Tapi itu dukungan terhadap pencitraan, bukan hal yang real. Kan bedanya kan, orang survei apa? Survei persepsi, survei pencitraan. Ya dengan sendirinya Pak Jokowi membutuhkan sinyal semacam ini. Kemarin mungkin beliau harus berkemah dulu di IKN, datang ke Mandalika. Setelah itu baru ke Kompas survei, kan begitu kan? Jadi disiram dulu dengan pencitraan, baru disurvei. Kita mengerti lah metodologi itu. Jadi saya kasih kritik aja bahwa harusnya kita hati-hati membaca survei. Kita mesti lihat di belakang survei itu ada peristiwa apa dulu tuh. Kalau sekarang misalnya, apakah Pak Jokowi peduli rakyat? Pasti peduli rakyat. Karena peduli buruh pasti peduli buruh. Karena ini udah panggil Menaker tuh. Peduli rakyat pasti, karena minyak goreng sebentar lagi harganya mungkin stabil gitu. Jadi semua hal harus kita lihat dalam upaya untuk menaikkan pencitraan, bukan untuk soal buah keadilan itu sudah diucapkan oleh Presiden Jokowi. Struktur ekonomi kita tetap disparitasnya tinggi, beban bunga hutang kita aja tetap tinggi, itu yang dilupakan orang loh. Bahwa Ubedillah kasusnya didiamkan oleh KPK itu harus juga diterangkan ulang tuh kenapa begitu. Jadi banyak hal yang disembunyikan hanya demi survei pencitraan. Ya, oke. Dan yang kita agak bingung kan kemarin sudah dijelaskan oleh BPJS Naker Dirutnya yang menyatakan bahwa ya memang itu dananya udah diinvestasikan dan terbesar itu di SBN. Jadi kalau kemudian aturan mau direvisi, bagaimana direvisinya kan kita tahu bahwa SBN itu ada tenggang waktunya, nggak bisa dana itu dicairkan setiap saat begitu saja. Emangnya kupon togel bisa diganti-ganti nomor. Kan ini kupon surat utang negara itu memang fix. Jadi kita mau tanya nanti, berarti nanti revisi semua hal gitu, bahwa nanti ada aturan bahwa nggak boleh di sini diinvestasi, mesti di saham-saham blue chip segala macam itu. Jadi sekali lagi, setiap kali negara ingin mengontrol kebijakannya sendiri, dia akan bikin kekacauan baru itu. Tapi memang kita akan lihat terus kekacauan demi kekacauan, dan itu menunjukkan bahwa keadaan di dalam kabinet sebetulnya amburadul. Kan kita bisa bayangkan separuh dari kabinet pasti atau kabinet itu terbelah dua lagi kan, soal semua menteri sekarang nyut-nyutan lagi nih. Jangan-jangan bagian gue nih yang mau diambil untuk program baru itu yang disebut refocusing segala macam itu. Jadi sekali lagi itu yang akan terjadi karena APBN itu bukan brankas yang bisa dimasukin dikeluarin sesuka-sukanya. Tetap APBN itu adalah kebijakan politik yang hitungannya harus betul-betul melibatkan cara melihat bagaimana uang beredar di luar negeri, bagaimana potensi kita untuk nabung devisa, bagaimana masa depan dari global supply chain yang masih buruk. Jadi semua soal itu diabaikan hanya untuk membujuk buruh, dan buruh tahu bahwa yang dia tuntut itu adalah perubahan kebijakan. Ya. Dan saya kira pimpinan buruh lah, kalau sampai level buruh mungkin nggak terlalu paham paham sekali dengan soal semacam ini. Jadi saya kira ini nggak mudah lah mereka dibujuk-bujuk semacam itu, bahwa hari ini kemudian Presiden meluncurkan JKP dan kemudian aturannya akan dipermudah. Apanya yang dipermudah? Buat mereka persoalannya bukan soal mudah atau tidak, tapi bagaimana duit mereka bisa cair ketika mereka sedang butuh. Kan? Itu buahnya kan selalu di situ. Lain kalau Presiden bilang oke, silakan ambil uangmu sekapanpun dan itu tersedia BPJS itu karena itu fresh money, itu ada di situ uangnya tuh, nggak kemana-mana. Tapi memang betul tadi lah, Direktur BPJS bilang bahwa ya ada potensi yang BPK habis periksa bahwa potensi kehilangan keuntungan di situ karena mungkin korupsi atau salah penempatan investasi. Jadi buruh membaca itu, jadi buruh khawatir. Jadi sekali lagi, kalau buruh itu bergerak berhari-hari kemarin, itu karena dia khawatir bahwa pemerintah nggak bakal bisa bayar kalau dia klaim, kan itu intinya kan. Lah, jadi apa yang jadi substansi di situ adalah ketidakpercayaan buruh terhadap janji pemerintah, dan ketidakpercayaan itu di backup oleh data-data ekonomi yang menunjukkan bahwa semester depan pasti nggak ada pertumbuhan ekonomi, bahwa beban hutangnya tinggi segala macam lah. Dan MOU investor itu batal semua.
Jadi buruh membaca itu sebetulnya bukan sekedar minta cengeng supaya diubah, enggak. Orang nggak percaya, udah nggak percaya aja pada pemerintah. Oke, Bung Rocky, saya kira para buruh nggak gampang terlena dengan janji-janji muluk semacam itu, karena buat mereka ini appetizer macam itu udah buat mereka itu hal yang baru. Kita pindah ke realitas di lapangan yang saya kira ini memang cukup mengkhawatirkan, karena menurut saya kalau ini tidak ditangani dengan baik itu bisa menimbulkan konflik horizontal yang antar kekuatan masyarakat. Ini sangat berbahaya. Ini berkaitan dengan kemarin soal isu wayang ya. Saya juga agak kaget mengapa kemudian ceramah yang sudah beberapa tahun yang lalu kemudian dipersoalkan baru dari sekarang dan kemudian jadi ribut. Dan yang muncul sekarang terus kemudian ada adegan ini Ustadz Khalid Basalamah ya ceramahnya ya soal sebenarnya bukan soal ceramah, ini dia menjawab pertanyaan, dan kalau kita amati sangat hati-hati sekali, dan ini perlu garis bawahi, Khalid Basalamah ini Ustadz Salafi gitu yang dia selama ini selalu mendukung pemerintah. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah didukung, dan dia juga anti demo-demo terhadap pemerintah. Tapi kenapa kemudian justru sekarang dia jadi sasaran gitu? Dan kemudian yang bikin geger sekarang ada satu wayang gitu yang di sebuah pesantren di Jogja gitu, yang kemudian membuat adegan seolah-olah itu adalah Khalid Basalamah yang dihajar oleh para tokoh-tokoh wayang lain. Kan ini bahaya sekali kalau kayak gini dilanjutkan. Ini isu rutin yang akan diupload lagi dalam upaya untuk menguji sebetulnya daya tahan sosial kita tuh. Dan itu paralel dengan saya tadi dapat bermacam TikTok yang ngeledek presiden itu, yang bunyinya kira-kira saya masih mau 3 periode, dan dibalas oleh para TikToker dengan bercanda yang gila-gilaan. Jadi ada pertandingan public opinion di dalam masyarakat itu. Sementara Islamofobi tetap diedarkan. Jadi saya tetap lihat bahwa ada mungkin satu ruangan di istana yang memang mengolah isu-isu semacam ini nih. Yang sana kasih carrot, yang di sini kasih stick segala macam. Jadi sekali lagi kita dipermainkan sebetulnya, dan kita tahu bahwa permainan duel opini publik dengan segala macam konsekuensi, rasis, sara, olok-olok kultural segala macam, itu memang untuk mengelabui bahwa pemerintah sebetulnya sedang kekurangan atau sedang bangkrut secara material, secara ekonomi terutama. Jadi sekali lagi kita bisa paham itu, dan ini akan berlanjut terus sampai akhirnya kita tahu bahwa memang APBN itu berantakan. Mungkin bulan April nanti kita bisa lihat bahwa memang nggak ada yang bisa dibiayai lagi tuh, karena itu negara mulai mengancam dengan sinyal-sinyal semacam itu. Ya, jadi tugas kita saya kira untuk mengingatkan gitu ya, jangan publik jangan mudah diadu domba gitu dengan isu-isu semacam ini, apalagi isu-isu soal Islamofobia ini kan kita mudah sebenarnya membaca siapa yang memproduksinya dan kemudian targetnya apa kan. Ya, selalu nanti ada balasan dari Basro, bagaimana Islamofobi? Kan Indonesia mayoritas Islam. Oh iya, tetapi bukan soal mayoritas minoritasnya, tapi diumpankan ke publik sesuatu yang akan membelah kita tuh sebetulnya tuh. Jadi kira-kira begitu permainan psikogram istana. Dan kita mengerti bagaimana rakyat itu hendak bertahan, dan rakyat juga nggak peduli soal begituan karena dia masih ngurus tahu, tempe segala macam tuh. Jadi pemerintah kehilangan kemampuan untuk mensejahterakan rakyat dan berbalik menakut-nakuti rakyat jadinya kan. Karena cuma cara itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, lain kalau misalnya Presiden Jokowi memang kasih sinyal bahwa ekonomi akan meroket yang selama ini nggak terjadi itu. Jadi ketidakmampuan teknokratik dari pemerintah itu diatasi dengan sinyal-sinyal insinuasi semacam ini. Itu yang bahayanya. Jadi betul tadi kita ingin supaya rakyat lihat aja fundament yang paling mungkin untuk kita baca adalah krisis ekonomi. Itu intinya sebetulnya yang udah di depan mata. Ya,
Jadi kita ingatkan kembali soal voice dan noise yang kita pernah bahas gitu ya. Ya, soal wayang ini adalah soal noise gitu yang memang sengaja diproduksi gitu ya. Dan tapi ini berbahaya karena bermain-main di level konflik horizontal ini kan sangat berbahaya. Sementara isu-isu soal minyak goreng yang langka, kemudian kedelai dan tempe dan tahu yang menghilang dari pasaran, kemudian isu soal dana buruh dan sebagainya, ini adalah voice yang harus terus kita kawal. Betul, jadi ini kita rumuskan aja bahwa semakin voice itu kuat, semakin noise itu hendak tandingi itu. Ya. Tapi di dalam teori komunikasi politik kita tahu bahwa ini yang disebut sebagai politik demagogi itu. Jadi negara, pemerintah memproduksi narasi yang betul-betul demagog, yang hanya ingin mengorek-ngorek rasa marah orang, mengorek-ngorek dendam, dan membakar secara potensial dia akan membakar keakraban berwarga negara. Dan saya kira di level akar rumput kita mesti mulai menjaga itu. Kita mesti melihat mana-mana yang rumput-rumput yang mulai kering mesti kita siram gitu. Dan juga kita mengingatkan Bang, jangan kalau ada rumput yang kering jangan malah dilempar dengan korek api kan. Ya, dan itu rumput yang bisa dengan cepat terbakar sebetulnya kalau dia crossfire dengan keadaan ekonomi. Dan bayangkan misalnya dalam 2 minggu ke depan misalnya betul-betul PHK-nya ada di mana-mana dan buruh menganggap oke, sebelum Presiden Jokowi buatkan JKT baru apa segala macam, dia mau tuntut supaya oke, bayar aja uang kami karena kami mau bikin partai buruh yang ingin beroposisi kan. Nah, itu bahayanya di situ tuh. Sementara rakyat bawah dikompor-kompori oleh negara justru dengan isu-isu primordial itu tuh. Ya. Lalu terjadi ras, uang diambil kemana-mana, ya udah selesai negeri ini. Jadi potensi itu ada di kita tuh, dan itu yang hendak diatasi dengan seolah-olah, oh ya dukungan pada presiden masih 73%. Nah itu palsu namanya. Ya. Jadi waspada. Setiap kali ada isu-isu yang kemudian mengadu domba publik itu kita mesti waspada. Dan juga memang kita kemarin misalnya kita mendengar ada ketua umum KNPI tiba-tiba dibukuli orang tak dikenal gitu ketika mau turun dari mau makan di sebuah restoran. Saya kira ini juga menunjukkan ada semacam eskalasi yang kita mesti waspadai dan mesti kita hati-hati melihat persoalan ini. Ada apa sebenarnya agenda di balik ini gitu. Benarkah ini hanya sekedar persoalan-persoalan yang sederhana atau ada skenario besar di balik itu semua? Ya, kita baca itu sebagai ada penumpang gelap yang mulai bermain di situ. Tapi yang lebih berbahaya adalah penumpang resmi yang memang mengolah isu ini sehingga tadi memudahkan untuk membakar jerami yang lagi berasap. Gitu. Jadi di mana-mana kita lihat sekarang puntung berasap itu yang kalau dilemparkan ke manapun itu bisa menimbulkan kekacauan dan atas dasar itu pengendalian politik akan dilakukan. Jadi bayangkan kalau terjadi kekacauan segala macam, lalu istana bilang oke, ini darurat sipil. Dan oleh karena itu pengendalian opini akan kita perketat sambil membayangkan bahwa karena itu diperlukan pemimpin yang bisa menyelesaikan segala masalah ini, dengan kata lain harus ada 3 periode Presiden Jokowi itu. Jadi ini dengan mudah sebetulnya disulap. Kita selalu ingatkan bahwa akal sehat akan mampu untuk mendeteksi kejahatan kekuasaan. Yes, waspadalah. Salam 0%. No, stop.